Inggih, suksema terang titiang majeng ring pengintar gawas. Sadurung titiang ngelantur ngiring sarang-sarang mencarang pangasnukare antuk mencarang panganjali umat. Om Swastiastu. Majeng ring dani para pinandite sani banget suciang titiang. Majeng ring para angga subakti sinarang sami sani sampun preside aturang bakti ring rahinane becik sekali mangkin. Ring rahina mangkin titiang kaijen galah ngicenin akidik pesan dharma sani jagi titiang baktayang rahinane mangkin inggih punika makna filosofi Banten. Jadi Bapak Ibu umat sedharma sinarang sami, jika kita berbicara tentang laku beragama dari umat Hindu, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya sarana persembahyangan, yaitu salah satunya Banten. Nah, kenapa Banten ini penting bagi kita? Kenapa Banten ini penting bagi umat Hindu? Mungkin pertanyaan ini sesuatu yang sederhana, tapi sesungguhnya memiliki makna yang sangat mendalam. Supaya apa? Supaya ketika kita membuat Banten, hal itu tidak hanya menjadi sebuah rutinitas bagi kita, tapi bagaimana kita juga mendalami makna yang terkandung di dalamnya. Bapak Ibu umat sedharma, di dalam lontar Raryangon disebutkan bahwasanya segala bentuk persembahan merupakan niase atau simbol, yang mana umat Hindu melalui simbol atau melalui niase ini berkonsentrasi memuja ide Sang Hyang Widiwasa. Dan di dalam lontar Yadi Prakirti juga disebutkan bahwasanya sahananing bebanten pinake rupaning dewata. Sahananing bebanten pinake ande buana. Sahananing bebanten pinake ragan tetui. Yang mana artinya bahwasanya sahananing bebanten pinake rupaning dewata. Artinya di mana? Bahwasanya Banten itu merupakan salah satu perwujudan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Sahananing bebanten pinake ragan tetui. Artinya bahwasanya sahananing bebanten artinya Banten itu merupakan wujud bentuk atau tubuh dari ide Sang Hyang Widiwasa. Yang mana dalam lontar Yadnya Prakirti juga disebutkan bahwasanya sahananing daksina pinake hulu. Artinya daksina itu merupakan simbol kepala. Gebogan pinake gulu atau leher. Jerimpen pinake niki bahu. Bapak Ibu kan duning jerimpen ya, pasti kauning. Nah, jerimpen itu pinake bahu dan caru atau segehan pinake suku. Suku nike kaki. Nah, nike artinya bahwa segala bentuk Banten itu merupakan bentuk atau niase dari ide Sang Hyang Widiwasa. Kemudian, sahananing bebanten pinake ande buana. Artinya bahwasanya Banten itu merupakan simbol dari alam semesta, Bapak Ibu. Ketika kita membuat Banten, sarana persembahan, pasti kita menghaturkan beberapa yang berasal dari alam kita. Salah satunya ketika kita membuat Banten
Daksina misalnya, kita menggunakan kelapa. Nah, itu berasal dari alam, merupakan simbol alam semesta juga, seperti ini. Dan juga di salah satu Banten terdapat Banten Pulau Gembal misalnya. Di sana terdapat salah satu tandingan yang berisi 18 tanaman atau 18 macam jenis-jenis tumbuhan. Salah satunya ada daun ancak, ada ilalang, ada padang lepas. Nah, itu menyimbolkan bahwa Banten itu juga merupakan simbol alam semesta, seperti yang terdapat di dalam lontar Yajna Prakirti. Bapak Ibu umat Dharma, Banten itu juga sebagai simbol mediasi antara yang memuja dengan yang dipuja. Yang mana dalam hal ini kita sebagai umat Hindu belum bisa lepas dari yang namanya sarana persembahyangan itu. Salah satunya Banten. Di dalam kita memuja ide Sang Yang Widiwasa. Di dalam Bhagavad Gita bab 9 mantra 26 disebutkan bahwasanya Patram Puspam Palam Toyam Yome Bhaktiya Prayaschati Tat Aham Bhakti Upartam Asnami Prayatatmana. Yang mana Patram artinya sehelai daun, Puspam setangkai bunga, Palam sebiji buah, Toyam setetes air. Nah, semuanya itu kita haturkan dalam bentuk Banten sebagai sarana kita memuja ide Sang Yang Widiwasa. Bapak Ibu umat sedharma, Banten itu juga sebagai bahasa bisu atau bahasa nonverbal kita memuja ide Sang Yang Widiwasa. Kenapa demikian? Karena kita sebagai umat manusia, sebagai makhluk yang berwujud, tentunya akan sulit bagi kita mewujudkan sesuatu yang tidak berwujud. Karena kita ketahui bahwa Tuhan itu, bahwa ide Sang Yang Widiwasa itu kan acintya, tidak bisa kita wujudkan, hanya bisa kita bayangkan. Kan seperti ini ke. Jadi susah bagi kita untuk mewujudkan sesuatu yang tidak berwujud itu. Sehingga kita sebagai umat Hindu perlu media untuk kita menghubungkan diri, untuk kita berkonsentrasi memuja ide Sang Yang Widiwasa. Di dalam Bhagavad Gita sekali lagi disebutkan bahwasanya niki terdapat dalam Bhagavad Gita bab 12 mantra 5 disebutkan bahwasanya kesulitan yang ditemui oleh seseorang yang memuja Tuhan tanpa menggunakan perwujudan akan lebih besar dibandingkan dengan orang yang memuja Tuhan dengan menggunakan perwujudan. Nah, ini artinya apa Bapak Ibu? Artinya ketika kita menggunakan sarana, ketika kita menggunakan Banten untuk memuja ide Sang Yang Widi, itu merupakan niasa, merupakan simbol untuk memudahkan kita berkonsentrasi. Seperti ini ke. Contoh kecil misalnya, ketika kita bersembahyang di sini, kita tidak menggunakan sarana canang, kita tidak menggunakan sarana tirta. Pasti yang kita rasakan ada yang kurang, kan seperti ini ke. Kayak kosong rasanya seperti ini. Jadi susah kita membayangkan Tuhan itu sendiri seperti ini. Nah, coba kita lihat pada zaman Dua Para, pada masa cerita Mahabharata. Ketika Sang Ekalawiya menjadi seorang pemanah yang sangat luar biasa, hanya dengan membuat
patung dari Guru Drona. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca atau mendengarkan cerita itu. Nah, di mana saat itu Sang Ekalawya ini tidak bisa berguru langsung dengan Guru Drona. Dia hanya membuat simbol guru melalui patung Guru Drona. Melalui patung itulah Sang Ekalawya ini berkonsentrasi bahwa dia dengan sungguh-sungguh ada belajar kepada Guru Drona seperti ini, sehingga dia bisa menjadi pemanah yang sangat luar biasa. Begitu juga dengan kita sebagai umat Hindu. Ketika kita membuat banten, tentunya itu juga akan lebih menfokuskan pikiran kita memuja ide Sang Hyang Widi. Nah, Bapak Ibu umat sedharma, mungkin demikian yang dapat yang sampaikan. Jadi dapat yang simpulkan bahwasannya kenapa kita sebagai umat Hindu membuat persembahan, salah satunya berupa banten. Pertama, banten itu merupakan media kita untuk memuja ide Sang Hyang Widi sebagai salah satu sarana kita berkonsentrasi memuja Tuhan. Banten itu juga merupakan mengajarkan kita nilai-nilai dari ajaran Dharma. Dan dengan banten itu juga mengajarkan kita bagaimana cara kita menjaga alam lingkungan kita. Baik, demikian yang bisa Tiang sampaikan. Semoga apa yang Tiang sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Tiang tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.